Tekstur sayurannya juga pastinya masih segar dan juga ada rasa gurihnya tuh beda sama gulai. Lalu untuk dagingnya ya, ini yang khas dalam tadi kita mendadak tumis. Pastikan dia masaknya juga jangan terlalu lama. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin tongseng daging sapi. Nah, jadi kalau tongseng ini kan biasa masaknya kita pakai kuah gulai ya. Gulainya juga ini kita akan bikin sendiri. Tapi kalau kalian udah ada kuah gulai, mungkin sisa dari kemarin dan lain-lain, ini bisa tahap membuat gulainya ini di skip. Walaupun kita bikin semuanya dari nol, tapi jangan khawatir, bakalan praktis banget karena aku akan gunakan Home Chef Smart Pro Induction Multi Cooker dari Tefal. Oke, pertama ini untuk daging yang nantinya akan jadi kaldu gulainya, aku akan pakai daging sengkel. Cuman kalau kalian misalnya mau pakai daging iga, kalau nggak pakai iga kambing, bahkan pakai ayam pun ini masih bisa. Terus untuk bumbu halusnya, kita akan perlu bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah keriting, kunyit, jahe, lengkuas, terus ini ketumbar yang udah disangrai, dan juga jinten yang udah disangrai. Untuk bahan aromatiknya, kalian bisa gunakan premix gulai ya. Premix gulai atau bumbu gulai yang instan itu juga bisa. Tapi kalau kalian mau racikan sendiri, kita akan perlu daun salam, sereh, daun jeruk, pala, terus ada bunga lawang, cengkeh, kapulaga, kayu manis, terus ini ada asam kandis. Kalau nggak ada bisa ganti asam jawa atau simply di skip aja nggak apa-apa ya, diganti perasan jeruk nipis juga bisa. Terus juga kita akan perlu air, santan. Terus ini opsional ya, buat nambah aromatisnya dia lebih medok lagi. Aku bakal tambah daun kari dan juga kalau kalian punya daun kunyit boleh dipakai. Cuman di sini aku hari ini lagi nggak ada karena cukup sulit menemukan daun kari di sini. Jadi kita boleh skip aja nggak apa-apa. Nah jadi kan tadi itu untuk bikin gulainya. Sekarang ini untuk bikin tongsengnya. Kalau gulai kalian masih ada dagingnya boleh. Cuman kalau misalnya anggapannya kalian cuman punya kuah gulainya aja, boleh juga ditambah daging yang gampang empuk ya. Di sini aku pakai as dalam. Atau bisa juga kalau mau pakai kambing ya, bagian potongan yang empuk pastinya. Terus juga kita akan perlu untuk bahan-bahan irisnya. Di sini ada bawang merah, bawang bombay, tomat, daun bawang, kol, cabai rawit, kecap manis, dan juga margarin atau minyak samin ya. Terus ini opsional, kita bisa juga tambahin sedikit saus tiram. Oke, sekarang ini kita akan bikin si gulainya dulu. Pertama ini untuk bumbu halusnya kita akan haluskan semua, mulai dari bawang merah, bawang putih, kemiri, terus ada kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, jintan, cabai merah juga masukin, dan juga ini aku tambahin minyak. Kalau kalian minyaknya nggak mau terlalu banyak, boleh dicampur sedikit air, lalu kita blender sampai semuanya benar-benar halus. Ya, ketumbar, jintannya semuanya benar-benar sampai halus. Nah, kalau udah, kita akan bikin gulainya ini pakai multi cooker dari Tefal. Jadi kenapa dinamain multi cooker? Memang kita bisa masak dengan macam-macam metode. Termasuk kita akan tumis juga bumbunya di sini. Nih, modenya aku pakai yang untuk saute atau sear. Terus timernya juga bisa kalian sesuaikan. Lalu kita akan tumis bumbunya. Ini kita akan tumis bumbunya sampai minyaknya keluar lagi. Udah wangi, lalu kita akan siapkan serai ya. Ini digeprek aja, masukin, terus daun salam juga masukin, daun jeruk, daun kari, terus ini palanya aku pakai yang utuh. Cuman kalau kalian mau gunakan pakai yang semuanya pakai yang serbuk juga nggak apa-apa ya. Hancurin aja dan kita akan masukin bareng sama cengkeh, bunga lawang atau star anis, kapulaganya dipecahin dulu supaya aromanya maksimal, kayu manis dan juga asam kandis. Asam kandisnya ini pakainya dikit aja karena kita bikin gulainya juga ini 500 graman daging ya, nggak terlalu banyak. Kalau udah kita siapkan dagingnya. Ini karena aku gunakan daging sengkel, kita tinggal potong-potong aja sesuai selera ya. Cuman kalau misalnya kalian gunakan yang daging dengan tulang kayak iga atau enggak iga kambing gitu atau tulang sapi, itu boleh direbus dulu sekali. Air rebusan pertama dibuang, baru nanti kita akan masak bareng bumbunya jadi gulai. Tambahkan bumbu mulai dari garam, merica, dan juga penyedap. Untuk santannya kita masukin nanti ya. Ini kita tambahin air aja. Airnya juga jangan kebanyakan karena aku mau si gulainya ini dia yang lekoh ya. Dan kita kan akan presto masaknya. Nah kalau di presto itu biasa si airnya dia nggak akan berkurang banyak. Nah kalau udah, sekarang kita tinggal set aja ini di mode untuk
presto. Jadi multi cooker ini selain tadi bisa buat saute ya, bisa untuk baking, steam dan lain-lain, ini juga bisa untuk presto, modenya pressure cook. Ini aku set aja untuk daging kurang lebih di 30 menit. Oke, nah sambil nunggu aku mau share juga sedikit tentang Home Chef Smart Pro Induction Multi Cooker dari Tefal ini. Ya, ini tuh satu alat memasak seperti ini, ada 19 preset program memasak dengan 3 fungsi utama yang bisa kita atur. Mulai dari pengatur suhu, pengatur waktu, dan juga pengatur tekanan. Nah, ini juga kenapa kalau pressure cooker kalian tahu kan itu memasak dengan tekanan yang tinggi. Jadinya si makanannya itu cepat matang gitu, jadinya lebih cepat empuk. Termasuk masak nasi juga di sini cuman 15 menitan itu bisa matang kalau pakai yang mode pressure cook ya. Tapi selain yang pressure cooker, namanya ini kan multi cooker tuh, bisa juga untuk slow cook, terus juga untuk sous vide ya, untuk bake atau untuk sekedar menumis juga bisa. Potnya ini ada 2, mulai dari yang non stick pot itu biasa mungkin untuk bikin cake, masak nasi, dan juga ada yang stainless. Nah, kalau untuk masak yang berminyak gitu udah pasti kalau stainless ini dia lebih awet. Dan kalau kalian perhatikan bentuk potnya ini unik ya, ini kayak kastrol gitu, kastrol tradisional. Nah, bentuk kayak gini juga pastinya dapat memasak secara lebih merata. Apalagi multi cooker ini dilengkapi dengan induction heat. Selain lebih merata juga lebih cepat panasnya. Jadi waktunya semakin irit lagi. Oke, kalau udah ini kita tinggal cek aja. Tuh, dia udah empuk ya semuanya. Baru terakhir ini kita tinggal tambahin santan sama gula. Aku suka sedikit gula ya supaya rasanya lebih balance. Cuman kalau kalian nggak mau pakai gula nggak apa-apa. Oke, kalau udah ini kita biarin aja pakai mode keep warm ya. Atau kalau kalian mau masak lagi si santannya itu nggak masalah. Tapi kan kita mau bikin tongseng. Nah, jadi ini udah. Sekarang langsung kita akan siapkan untuk tongsengnya. Oke, pertama ini aku mau iris-iris mulai dari bawang merah, bawang bombay, terus tomatnya kita bikin kotak-kotak aja, daun bawang, cabai rawit, dan juga ini kol ya. Untuk ukurannya itu bisa diatur sesuai selera. Nah, terus tadi buat kalian yang gulainya sedianya kuahnya doang, ini boleh kita siapin langsung daging aja sekarang. Ya, ini aku pakai potongan khas dalam, jadi dia udah empuk, nggak usah diapa-apain. Cuman kalau misalnya kalian gunakan potongan daging yang keras, mungkin bisa diempukinnya berbagai macam cara ya. Bisa dengan marinasi atau nggak pakai daun pepaya dan lain-lain ya. Cuman memang kalau kalian gunakan potongan seperti sengkel dan lain-lain, aku sarankan masaknya seperti tadi ya. Kita presto bareng sama si kuah gulainya. Ini aku masukin margarinnya. Kalau udah panas, kita masukkan bawang merah dan juga bawang bombay, ditumis sampai harum. Kalau kalian gunakan daging mentah, ini kita masukin sekarang. Tambahkan cabai rawit dan juga daun bawang sama tomat. Kalau udah wangi, terakhir baru kita masukkan kol supaya kolnya ini juga dia masih crunchy ya, nggak overcook. Dan terakhir tinggal kita tambahkan aja sama kuah gulai atau berikut dagingnya juga, kecap manis dan juga saus tiram. Lalu dicicipin aja, kalau misalnya kurang asin, kurang gurih, itu tinggal disesuaikan sesuai selera ya. Masaknya ini jangan terlalu lama supaya rasanya ini dia masih benar-benar tongsengnya itu masih seger ya, kolnya masih crunchy, tomatnya juga belum banyak. Lalu tinggal kita sajikan aja ya, tinggal makan pakai nasi, terus kalau mau pakai bawang goreng atau jeruk nipis bakalan nikmat banget. Gurih, terus aroma gulai ya, yang tipe berempah gitu. Tapi ini pastinya beda karena kita udah tumis, udah di tongseng gitu. Tekstur sayurannya juga pastinya masih segar dan juga ada rasa gurihnya tuh beda sama gulai. Dia kan ini tadi kita tambahin margarin, terus juga ada kecap manis buat tambah manisnya sama juga sedikit saus tiram. Jadi itu juga ngebantu yang gurihnya tuh beda antara gulai sama tongseng pastinya. Lalu untuk dagingnya ya, ini yang khas dalam tadi kita mendadak tumis. Pastikan dia masaknya juga jangan terlalu lama. Jadi teksturnya juga dia nggak overcook. Tapi kalau kalian pakai potongan sengkel, bikin metodenya kayak tadi ya. Di presto dulu pastinya jadinya
lembut. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek Home Chef Smart Pro Induction Multi Cooker dari Tefal yang tadi aku gunakan. Udah launching di Tokopedia ya, ada promo dan juga ada hadiah setiap pembelian produk-produk Tefal. Jadi langsung aja dicek, aku taruh link di description box atau kalian bisa langsung kunjungi ke sosial medianya Tefal. Kalau Recook, jangan lupa tag Devina Hermawan @Devis Pantry di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.